Oke, kali ini kita akan melakukan instalasi salah satu distribusi Linux ya, yaitu CentOS. Nah, CentOS ini merupakan distribusi turunan dari Red Hat, atau bisa dikatakan juga sebagai versi gratis dari Red Hat, karena kita tahu bahwa Red Hat sendiri merupakan sistem operasi komersil. Oke, langsung saja kita buka firmware kita. Kemudian kita akan membuat virtual mesin baru, file new virtual mesin. Oke, kemudian kita pilih tipikal, kemudian kita next. Nah, kemudian kita arahkan lokasi dari file ISO kita. Oke, ini kita akan menggunakan CentOS 7 minimal install. Kita open, kemudian kita next. Oke, selanjutnya pemberian nama kita katakan saya sebagai CentOS 7. Kemudian next. Nah, ini maksimal size-nya usahakan 20 GB agar sistemnya nanti berjalan dengan normal. Boleh lebih, tapi usahakan di atas 20 atau 20 di atasnya. Oke, nah selanjutnya kita next. Nah, di sini kita harus melakukan pengaturan karena secara default CentOS di sini masih menggunakan satu buah network adapter. Jadi kita harus menambah satu network adapter lagi ya, karena nantinya pada saat praktikum kita akan fungsikan CentOS ini sebagai server. Jadi minimal memiliki dua network adapter atau dua NIC. Oke, caranya kita klik customize hardware, kemudian kita pilih add, kemudian pilih network adapter, kemudian finish. Nah, di sini sudah ada dua network adapter. Kita bisa set ini menjadi custom specific virtual network. Oke. Kemudian di close. Kemudian sebelumnya kita menggunakan RAM 1 GB. Di sini kita cek lagi customize hardware-nya. Oke. RAM 1 GB, prosesor boleh kalau kita memiliki spesifikasi core. Prosesor core Intel Core itu kita bisa tambahkan. Jadi di sini sebagai contoh saya gunakan prosesor dual core saja. Itu disesuaikan dengan prosesor dari perangkat kita. Jangan dipaksakan ketika laptop kita spesifikasinya bukan prosesor core, jadi jangan ditambah, biarkan saja default. Nah, dalam hal ini dalam praktikum di laptop saya ini prosesor core, jadi Intel Core, jadi bisa ditambah. Oke, kemudian kita close, kemudian kita finish. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan instalasi CentOS 7. Kita pilih install, enter. Oke, maka akan melakukan proses cek kernel.
Oke, sekarang kita masuk di halaman instalasi CentOS 7. Oke, kita pilih bahasa ya, pemilihan bahasa kita pilih English United States saja yang umum kita gunakan, kemudian pilih continue. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita perlu set, termasuk nantinya date and time. Kita pilih lokasi kita, kemudian pilih dan selanjutnya yang penting juga adalah installation destination untuk membuat partisi CentOS. Kita klik. Nah, ini merupakan hard disk ya dari VMware. Nah, yang tadi kita sudah set 20 GB. Oke, selanjutnya kita pilih checklist I will configure partitioning. Kemudian pilih done. Nah, di sini kita buat partisi secara otomatis saja karena dalam lingkungan virtual machine. Jadi kita klik here to create them automatic. Nah, di sini secara otomatis sistem akan membuatkan 3 buah partisi. Yang pertama partisi boot, di mana partisi ini menyimpan file-file untuk proses booting, termasuk informasi kernel. Nah, kemudian yang kedua ada partisi root. Nah, partisi root ini merupakan partisi sistem dari CentOS, jadi wajib ada. Dan yang terakhir partisi swap. Swap ini merupakan memori cadangan dan akan digunakan jika sewaktu-waktu RAM kita kehabisan RAM karena RAM kita melakukan proses yang banyak, maka swap akan membackup RAM kita. Oke, kemudian setelah itu kita pilih done, kemudian accept change. Nah, setelah itu barulah kita melakukan proses instalasi. Nah, langkah selanjutnya adalah memasang root password. Kita masukkan. Saya pilih done. Kemudian selanjutnya kita akan membuat user. Dan masukkan passwordnya. Kemudian done. Nah, proses instalasi CentOS 7 akan membutuhkan beberapa waktu. Oke, proses instalasi CentOS telah selesai. Selanjutnya kita klik tombol reboot untuk melakukan restart terhadap sistem. Nah, inilah halaman bootloader dari CentOS. Kita langsung bisa enter, kita tunggu proses checking kernel. Nah, sekarang tampil halaman login. Nah, kita bisa masukkan user yang kita buat sebelumnya. Oke. Nah, inilah halaman dari CentOS. Kita tidak perlu membutuhkan desktop environment karena kita akan jadikan
CentOS ini sebagai server dalam praktikum kita selanjutnya.